Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata, sungguh aku termasuk orang yang menyerah. Summa qala di surat As-Saff, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Allah itu menyukai, mencintai, menyenangi orang-orang yang berperang di jalannya itu shaffan, dalam barisan yang teratur, ka'annahum bunyan marsus, seperti bangunan yang tersusun kokoh. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'd. Pertama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya dari semua event yang direncanakan kedatangan saya ke Serang ini, event ini yang sebenarnya, atau pertemuan ini yang sebenarnya paling saya sukai ini. Gitu. Artinya kemarin di BSMI, kemudian malam di pesantren, tadi sore di Sari Asih, dan akhirnya secara resmi walaupun tidak resmi, artinya ternyata dalam plannya Allah di Lauh Mahfuz saya ketemu sebahagian kecil ikhwah di sini gitu. Jadi kalau bolehlah saya bilang pertemuan kita ini sekedar pertemuan silaturahim. Mudah-mudahan bukan sekedar seorang muslim dengan saudaranya, tapi seorang yang bergerak dan telah menginfakkan hati, jiwa, raga, harta, keluarganya di jalan Allah bersama dengan saudara-saudaranya yang juga seperti itu. Saya pikir yang awal saya harus kenalkan diri. Saya Abdul Latif Khan. Sebenarnya dalam tarbiyah jauh lebih tua Bang Asrul. Jadi kalau saya nggak bisa ngerubah manggil Dr. Asrul, itu nggak bisa, karena dari dulu manggilnya Bang. Jadi saya mahasiswa itu tahun 91, semester 2 saya sudah kenalan dengan beliau, dan saya baru tahu setelah saya bergabung resmi dalam jamaah itu di tahun 96, diceritakan oleh para ikhwah bahwa tahapan-tahapan deketin saya itu begini loh gitu. Sampai terakhir saya dipancing nikah dengan seorang akhwat yang udah jadi istri saya sekarang. Jadi waktu ya biasalah masih umum, si akhwat suka saya suka dia. Para akhwat di dalam liqo dia ribut gara-gara masa akhwat pacaran. Demi Allah saya tidak bisa bilang pacaran karena saya tidak seperti kebanyakan. Saya bilang ketemu saja jarang, menyenggol bajunya tidak pernah, apalagi kulit tubuhnya saya. Nah ketika ketahuan itu saya didesak oleh murabi akhwat itu untuk menikahi. Itu pun ternyata atas keputusan sebelumnya bahwa ini celah untuk bisa membawa saya masuk. Alhamdulillah dengan izin Allah saya dijerumuskan awalnya oleh beliau, tadi bahasa dijerumuskan itu untuk kemudian berinteraksi dalam jamaah. Dan saya cenderung agak bandel awalnya. Bandelnya itu saya dulu di kampus ya dikenal sebagai mahasiswa yang lebih suka banyak diskusi, jadi lebih mendekati sesuatu dengan pendekatan debat lebih sering. Sehingga ketika tadi sore saya sama para dokter cerita sedikit, ketika murabi pertama saya itu adalah orang yang pintar, saya belum merasa kesan dalam berinteraksi itu. Tapi ketika murabi kedua adalah orang yang punya akhlak, dan saya lihat akhlak, dan sampai sekarang saya masih berhubungan. Dia tinggal di Bogor sekarang, bekerja di Departemen Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Dan
kalau saya rindu suasana dulu, saya telepon beliau aja. Jadi kalau telepon beliau itu yang meluncur dari mulutnya itu adalah bahasa-bahasa Quran semua. Jadi saya juga panggil, bang, saya pingin dinasihatin ini. Dia langsung terus mengalir aja. Terasa indahnya suasana liqaat di masa tarbawi istilahnya. Karena kita pernah mengalami era di mana kita belum keluar dari sepetak ruangan seperti ini. Islam itu masih hadir dalam mimpi kita untuk mewujudkannya. Keindahan-keindahan itu lebih sering kita dengar dalam cerita karena kita belum berperan dalam membangunnya. Ya, sehingga rindu dan cinta kita itu lebih kena hayal dan mimpi kita untuk mewujudkan apa yang kita dengar dalam liqaat waktu itu. Ya, dikenalkan bahwa tujuan besar kita adalah iqamatuddin, agar di semua lini, di semua aspek kehidupan yang berwibawa itu adalah agama Allah ini. Sehingga semua orang ketika menemukan masalah mencari solusinya pada Islam. Nah, untuk melakukan iqamatuddin kita melalui sekian tahapan, dari mulai islahul fard, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi junud, tentara-tentara, tentu saja yang dimaksud adalah tentara Allah, sampai kemudian kita tidak lagi berpikir cantik atau tidak cantik istri kita, tapi lebih berpikir bisakah rahim dia menjadi benih atau menjadi tempat bersemainya benih-benih tentara Allah yang baru. Dan kemudian bisakah dia menjadi guru besar yang tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi kepribadiannya kepada anak-anak kami. Dan kemudian bagaimana rumah itu diisi oleh ibu yang dia adalah ibu yang mencintai Allah, sehingga sama kita tidak peduli usia, sama kita tidak peduli wajah dan sebagainya. Itulah dengan tujuan untuk membentuk keluarga-keluarga dai. Setelah kita bisa membangun itu, kita berharap, saya masih ingat itu era Sya'biyah dakwah. Hanya baru berproses berapa tahun kita dihadapkan dengan sebuah peristiwa reformasi, dan dengan izin Allah kita mendirikan partai. Dan partai juga mengalami proses terus-menerus pematangan. Kalau saya secara pribadi mengatakan sekarang kita sedang memasuki era usia pubertas. Usia di mana matang belum matang betul nih. Tapi yang dimaksud kematangan ini lebih kepada pengalaman dalam berinteraksi di lapangan politik dan lapangan dakwah yang real. Dan tentu saja medannya berbeda. Jadi kalau di luar sana ada keluhan kita nggak kayak dulu dan sebagainya, ya dulu kita juga nggak kayak sekarang. Artinya pekerjaan dakwah yang kita lakukan dulu adalah pekerjaan yang lebih sering kita menganggap keterlibatan kita dalam dakwah adalah kehadiran kita dalam liqaat. Sementara hari ini keterlibatan kita dalam dakwah lebih kepada peran yang eksis di tengah masyarakat seperti apa. Peran sebagai pejabat publik, peran sebagai tokoh masyarakat, peran sebagai pemerhati, pokoknya apa saja yang harus kita lakukan. Dan wilayahnya berbeda, medannya juga berbeda. Kalau liqo kita beratap, ada AC, ada kipas angin dan sebagainya. Tapi kalau di lapangan amal kita berhadapan dengan komentar, kritik, hujatan dan sebagainya. Dan bahkan kualitas. Sehingga orang bisa membanding-bandingkan kita dengan yang lain. Kalian katanya kayaknya politik semua sih. Maunya ngaji itu maunya ada jelas dong, ada hadisnya, ada ini, hadisnya juga harus yang sahih. Dan saya pinginnya kita itu belajarnya sholat sehingga kita benar sholatnya. Saya pinginnya kita itu belajar bagaimana memberantas musyrik. Kita akan berhadapan dengan fakta-fakta itu, dan kita harus lebih dewasa karena persoalannya kehadiran kita di sana seperti apa. Nah, ikhwan fillah, saya kemarin di BCB ada istilah yang saya sampaikan. Kita tidak mungkin akan bisa merasakan ketulusan dalam keterlibatan ya dalam dakwah ini kecuali kita merasakan mimpi yang dirasakan oleh jamaah. Jadi jamaah punya mimpi apa? Partai kita sekarang punya mimpi apa sebenarnya? Mau ngapain kita ya? Itu dulu yang harus kita install dalam gemuruh hati kita juga. Karena kalau secara fardiyah itu sudah harus selesai di awal kita berinteraksi gitu. Artinya begini, saya nanti akan bincangkan bagaimana bicara tentang amal jamaah ini. Tapi saya ingin bicarakan dasarnya ini dulu. Jadi sebenarnya awal kita berinteraksi dengan jamaah, kehadiran kita itu bukan kehadiran untuk bagaimana kita jadi orang baik sih. Karena Allah tidak butuh orang baik. Saya dulu tolong garis bawahi dulu kalimat saya ya. Allah tidak butuh orang baik, tapi itu masih koma. Gitu. Saya dulu kuliah perbandingan agama.
Jadi saya pergi ke pendeta, pergi ke biksu, pokoknya yang di Medan itu saya datangi. Satu wihara saya pernah datang dan berdiskusi dengan satu tingkat di bawah biksu namanya Banti. Dia berpakaian serba kuning dan suaranya sangat lembut, bicaranya sangat santun. Dan puasanya kelihatannya jauh lebih berat dari puasa kita. Dia juga tidak menikah. Jadi orang yang betul-betul meninggalkan dunia. Jadi kalau bicara sekedar jadi orang baik, di luar agama kita banyak orang yang bisa jadi orang baik. Allah tidak hadirkan kita dengan Islam yang kita anut ini hanya sekedar kita bisa sholat setiap malam, hanya sekedar kita bisa baca Quran setiap hari 1 juz, hanya sekedar kita bisa melaksanakan sholat duha atau melaksanakan zikir maksurat pagi dan sore. Padahal yang hanya sekedar ini saja pun kita belum tentu tertib. Jadi Allah tidak turunkan kita atau tidak jadikan kita muslim cuma karena itu. Karunia Islam Allah kasih sama kita dengan pahala kontannya adalah surga ini sebenarnya adalah karunia kita harus menjadi umat dakwah. Kalau bahasa Quran itu ummatan wasata. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Bahwa tugas besar kita itu litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kita bisa jadi saksi bagi semua manusia. Saksi apa? Saksi penyimpangan mereka dari agama Allah. Wa takunu rasul alaikum syahida, dan jadilah rasul bagi kalian itu saksinya. Jadi peran apa yang kita lakukan? Kalau bahasa Quran, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Seharusnya di antara kita ini membentuk komunitas yang bergerak untuk yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, mencegah dari yang munkar. Jadi peran memberi, bukan peran mengambil. Peran seperti orang tua terhadap anaknya. Dan tentu saja bekalan yang harus kita siapkan. Kalau bahasa yang sering kita dengar, i'dad yang harus kita siapkan itu dimulai dari i'dad fardiyah. Dan i'dad fardiyah kalau bahasa Imam Syahid itu masing-masing a'dha harus memiliki pemahaman terhadap, kalau kita baca buku ada istilahnya arkanul bai'ah. Walaupun itu bukan sekedar dihafal tapi diinstal dalam kepribadian. Sehingga jadilah walaupun kita menjadi anggota paling bawah, tapi kita bukan paling tidak dipedulikan. Karena dalam bahasa jamaah tidak ada satu orang pun yang berada dalam barisan jamaah ini yang tidak berdaya. Semua harusnya memberikan kontribusi besar bagi jamaah. Ya. Jamaah ini adalah jamaah yang didirikan di mana nafsu ditempatkan di bawah. Karena kalau nafsu sudah ditempatkan di atas, maka ini akan memporak-porandakan kita. Berhati-hatilah ketika kita punya ikhwah jadi anggota dewan, lantas kemudian begitu dia berhenti jadi anggota dewan, dia murung. Dia merasa tidak dipedulikan. Dia merasa tidak diabaikan atau diabaikan. Dia merasa sudah dihabisi. Percayalah, itu karena dia sudah terfitnah dengan jabatan itu. Ya. Tiba-tiba saja digeser posisinya dari punya jabatan sebagai tiada struktural, tiba-tiba dicopot. Terus kemudian dia mengatakan, apa salah saya? Kenapa harus begini? Itu pasti dia sedang terfitnah dengan jabatan itu. Karena hakikatnya dalam berjamaah, intinya adalah kita saling mendukung satu sama lain, seperti yang pernah dilakukan Khalid di hadapan Abu Ubaidah. Dia sedang memimpin pertempuran yang luar biasa. Khalifah Abu Bakar Siddiq wafat, digantikan oleh Umar. Umar langsung mengeluarkan SK mencopot Khalid dari jabatan komandan dan menggantikannya dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah menerima surat, menyimpannya, dan kemudian membiarkan Khalid memimpin pertempuran sampai situasi sudah stabil. Surat diserahkan. Kenapa tidak kau sampaikan dari kemarin? Apalah lebihnya kalau ku sampaikan dari kemarin? Yang memimpinku tetap ikhwah. Kalau pakai bahasa kita, kalaupun ku ambil jabatan itu kemarin, kau saudaraku, aku saudaramu, dan kita datang kemari untuk memenangkan dakwah Islam. Jadi apa lebihnya kalau kemarin atau sekarang? Kan gak ada ruginya aku tetap dipimpin oleh seorang saudaraku. Haru sekali Khalid mengatakan, aku tidak berperang untuk Umar,
aku berperang untuk Allah. Posisi tidak penting. Terjadi proses kebalikan. Dalam, kalau saya tidak khilaf, pertempuran Yarmouk, orang yang sama berganti. Abu Ubaidah dicopot dari jabatan, Khalid memimpin pertempuran. Begitu surat nyampe, ya, Abu Ubaidah, Khalid diberikan surat ini dan dia langsung menyerahkan kepada Abu Ubaidah. Jadi beda tadi kan, posisinya tadi tahan dulu sama Abu Ubaidah, tapi diserahkan langsung dan kemudian langsung terjadi proses pergantian. Situasinya berbeda. Kenapa Abu Ubaidah menahan surat pada kali pertama pertempuran? Jawabannya, Khalid sedang memimpin pertempuran dan sedang berkecamuk pertempuran. Kali kedua, karena terlalu lambat, belum ada satu serangan pun dilakukan oleh pasukan yang dipimpin Abu Ubaidah. Maka Khalid datang untuk mengatur strategi, karena dia baru selesai dari sebuah pertempuran, maka dia langsung serahkan, mengambil alih dan menyerang dan menang. Tapi tidak ada perubahan apapun padanya. Ini sifat ikhwah. Gitu. Kalau kita tidak menemukan sifat itu hari ini, jangan salahkan manhajnya. Coba tanya seberapa kuat dia berinteraksi, seberapa sering dia membersihkan atau meriayah bekal yang sudah dia. Percayalah, itu pasti ada pengeroposan pada persiapan fardiyah. Bisa jadi dia sudah tidak tahajud, bisa jadi sudah dia tidak baca Quran lagi, bisa jadi dia mungkin sudah berkurang amal-amal salehnya. Karena ketika Futuhat Mesir, Umar itu menunggu 2 minggu nggak ada serangan. Terakhir Umar minta mutaba'ah yaumiyah mereka. Periksa ternyata ada sunnah yang tinggal. Apa? Tidak gosok gigi lagi. Umar instruksikan gosok gigi semua. Baru Allah memberikan kemenangan. Ini bukan dakwah kita, ini bukan hebatnya kita. Nggak ada luar biasanya kita di sini. Saya Masya Allah, saya sebenarnya harus sekali ini. Ya. Kenapa? Karena bagi saya ketika antum minta waktu ketemu ibu saya, artinya Allah percaya sama saya ketemu antum. Kalau Allah tidak percaya, Allah hindarkan saya ketemu sama antum di sini. Saya cuma urusan tabligh umum saja. Tapi saya ketemu sama antum. Siapapun antum di sini, ya mungkin kita karena ini kenalan pertama, saya tidak begitu banyak paham. Tapi setidaknya saya dikenalkan bahwa ini nih kok saya mau ketemu. Ya saya bertemu dengan saudara-saudara yang berjuang sama. Dan itu karunia dari Allah, bukan kehebatan saya, bukan luar biasa, tapi Allah kasih karunia sama kita. Begitulah kita harusnya bisa memahami. Jadi kalau kita kemudian merasa disibukkan dengan urusan-urusan hidup kita, itu kan dibilang dalam surah Al-Fatih. Ciri nifak sudah mulai muncul dalam diri kita adalah ketika kita minta afwiyah. Afwiyah itu artinya afwan akhi, saya terlambat nih pulang kantor. Afwan akhi, anak saya demam. Afwan akhi, saya kebetulan ada teman-teman ini lagi sedang prospek. Afwan itulah. Sehingga sebenarnya jujurlah kepada dirimu, sebenarnya kau tidak sedang berada pada persoalan yang kau sebutkan melalui bibirmu, tapi sebenarnya kau sedang berpenyakit di hatimu. Penyakit itu apa? Rasa malas, tidak rindu. Kenapa? Ada lagi yang bisa kuharapkan, nggak kayak dulu. Kata-kata tidak ada yang bisa diharapkan, suasana tidak kayak dulu lagi. Itu adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa sebab hilangnya suasana tidak kayak dulu lagi adalah ya kita sendiri. Padahal hayawiyah dalam usrah, dalam liqa'at, dalam pertemuan-pertemuan kita, itu sebenarnya ya kita yang membangunnya. Dan itu berkah dari keimanan kita kepada Allah, berkah dari ketulusan kesertaan kita dalam jamaah. Nah masalahnya tadi saya bilang, yuk sebelum kita bicara dalam konteks amal jama'i, kita bicara dulu bahwa kalau alhamdulillah saya, mungkin sebagian antum ada, yang pasti yang saya kenal Bang Hasrul, merasakan nikmat berjamaah ini sebelum berpartai, ya qabla hizbiyah. Jadi
kalau saya bisa membaca, alhamdulillah, orang yang ikut setelah era partai dengan orang yang ikut sebelum era partai. Ya. Maka saya seringkali kalau diminta untuk memberi tausiah, sering saya tanya, cobalah tanya ulang kenapa kau ikut serta di sini dulu. Bisa jadi dulu ada orang yang setelah era partai berdiri, mereka terpesona lihat betapa sejuknya partai ini. Ya. Kalau kampanye jalan itu nggak ada yang macet. Lapangan itu tidak ada satu potong kertas atau botol aqua pun yang tertinggal. Mereka membawa anak-anak mereka, tapi suasananya tetap bisa tertib. Begitulah yang memunculkan pesona sehingga orang itu masuk ke dalam jamaah. Tapi sekarang mungkin kita bertanya atau kemudian mempertanyakan itu. Maka saya bilang, ingatlah dulu akad pertama yang kau bangun dengan Tuhanmu. Kenapa kau menyertai atau mengikuti, terlibat atau masuk dalam jamaah ini? Seorang sahabat Badui ketika satu peperangan selesai, atas Nabi membagi bagian dia. Nah, dia dengan wajah heran menatap Nabi, ya Rasul, apa ini? Itu bagian dari peperangan yang kita menangkan. Gak ya Rasul, aku gak mau. Aku tidak datang kemari cuma mau cari harta ini. Tidak, aku mau datang, aku pingin leherku ini tembus tombak kemari, dan aku mati sebagai syahid. Jadi kalau kita tanya, apa cita-cita tertinggi kita? Itu dalam Robitoh kan? Ya. Wa amitna ala syahadah fisabilillah. Benarkah itu datang dari hati? Kalau itu benar datang dari hati, maka di saat kita mengucapkan itu ada getaran dalam, karena itu bukan permintaan mudah. Husnul khatimah dengan syahid itu berbeda. Orang bisa husnul khatimah tapi dia tidak syahid. Tapi orang syahid dia pasti husnul khatimah. Jadi itu peringkat yang lebih tinggi. Yang mau kita minta ini bukan husnul khatimah. Kalau di luar sana kita mimpin doa minta sama Allah, ya Tuhan, jadikanlah akhir kehidupan kami adalah husnul khatimah. Tapi di dalam sini setiap berdoa kita bilang sama Tuhan, wa amitna ala syahadah fi sabilillah. Jadikanlah kami seorang yang di saat mati itu datang, kami melihat, kami menyaksikanmu Tuhan. Itulah maka kenapa tidak dibilang mati, bal ahya. Orang-orang yang syahid itu hidup. Kenapa? Karena mereka sedang kerja. Dan mereka terhenti hanya karena sebuah peristiwa takdir kematian. Nah, kalau itu yang kita minta, maka ruang publik kita adalah ruang yang terus-menerus membuka peluang kita bisa syahid seharusnya. Ini masih keinginan pribadi yang harus kita bangun. Makanya saya bilang, yuk tanya lagi. Kalau mulai hari ini datang rasa malas, apa yang membuat kita malas? Kalau bahasa saya sama Bang Asrul tadi pagi, saya bilang, selama manhaj tidak ada perubahan, maka jangan tuduh jamaah ini. Intinya itu. Manhaj kita ini jelas, dia terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Kalau kemudian persoalan itu ada pada orang-orang misalnya, ya itu urusan dia. Dan tugas kita untuk ngasih nasihat sama saudara kita. Karena hak dia dari kita adalah dia menerima nasihat. Suka tidak suka, mau tidak mau, terima tidak terima. Nah, di Sumatera Utara kita punya gubernur saudara kita. Misalnya, beberapa ikhwah sering merasa ya biasalah, setiap ada yang sudah duduk ada jarak yang kurang. Yang disorotin itu bukan lebihnya, selalu kurangnya aja. Ya. Jadi pada posisi itu, ya itu saya bilang, ketika semua orang mungkin ada ikhwah yang di penjara juga. Ada 3 orang ikhwah, 1 sudah keluar, dua sudah keluar. Nah, sewaktu mereka di penjara, sedikit sekali ikhwah yang mau berinteraksi dengan mereka. Saya mengatakan satu hal, bahwa dia masih punya hak dari kita. Apa itu? Hak untuk kita kunjungi, hak untuk kita nasihati, hak untuk kita temani, hak untuk jika dia sedih kita membahagiakannya. Nah, inilah saat dimana kita membuktikan bahwa kita ini adalah saudaranya atau tidak. Wah, ini memang layak, dia biarin aja dia, itu kan ukubah juga sama dia dan sebagainya. Ya, ketika kita bicara ukubah, Nabi pernah bilang sama sahabat yang ketika melempar wanita yang dirajam itu dengan makian keluar dari mulut, apa kata Nabi?
Ini orang, kalau ada 1000 orang bertobat masih lebih berat tobat dia. Kau jalankan saja pekerjaanmu, kira-kira begitu. Tapi mulutmu jangan umpat dia, karena dia sedang melakukan proses tazkiyah. Jadi orang yang sedang diberikan hukuman itu orang yang sedang mengalami proses tazkiyah. Tapi ketika proses tazkiyah terjadi, dia gagal karena keimanannya lemah, lantas dia kemudian berbalik ke belakang, itu maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau begitu memang Allah selamatkan kita dari dia. Beginilah prinsip bicara dalam berjamaah sebenarnya, ya. Nah, ikhwan fillah, maka saya bilang tanya kembali. Jadi ketika rasa malas datang, ya wajar sih, ada masa futur ada. Ya, tapi ketika datang proses turun itu, turun, kita harus cek ini sebab turunnya apa, sehingga kita bisa mensiasati suasana. Dalam hadir di Liqa aja jalsa seperti ini kita dianjurkan sebenarnya datang dengan bukan apa istilahnya, bukan waktu sisa. Tadi ada bahasa waktu sisa itu. Bukan waktu, walaupun ini waktu sisa, kalau makan sisanya itu yang paling enak. Ujung-ujungnya itu yang paling enak kan. Kalau awal-awalnya tidak. Jadi kalau boleh diganti bahasanya waktu berkah. Ya. Kenapa berkah? Karena walaupun udah ngantuk kali, kita masih dihadirkan kemari. Walaupun udah capek kali, kita masih di. Nah, artinya apa? Ternyata, cobalah perhatikan, di waktu yang kita sudah lelah kali, di waktu yang kita sudah ngantuk, di waktu yang kita sudah mungkin saja sudah sangat butuh istirahat, kita masih dikasih Allah kesempatan untuk menginjeksi diri, untuk coba bayangkan kalau kita bisa mensiasati waktu utama kita untuk dakwah. Jadi bagaimana untuk sampai kepada bahasa kita beramal jamaah, kita harus bicara dari sini. Ketika kita menyertai jamaah, kita ini siapa? Maunya apa? Orang kalau dia nggak tahu maunya apa, mau diajak bicara amal jamaahnya juga nggak bisa. Nah, amal jamaah itu apa? Ini Afwan, saya minjam PowerPoint orang ya. Tadi begitu dibilang materinya amal jamaahnya, kata Bang Asrul, habis pas kita makan tadi, saya langsung browsing gitu. Ketemu ini bagus ini gitu. Jadi amal jamaahnya adalah kegiatan yang dilakukan yang merupakan tidak boleh. Jadi ada istilah dakwah fardiyah, ada dakwah jam'iyah yang dia berawal dari amal jama'i. Fardiyah itu manuver ikhwah yang dia bisa jadi atas perintah jamaah, bisa jadi atas manuver dia sendiri tapi dilaporkan kepada jamaah. Nah, kasus burung hudhud yang pergi ke negeri Sabah itu manuver fardiyah itu. Ya. Tapi dilaporkan kepada qiyadah. Qiyadah kalau laporan nggak benar itu awas tuh ya. Kalau dia mana itu nggak jelas. Nanti kalau dia balik nggak bisa memberikan alasan yang tepat, saya sembelih dia itu. Kan itu bahasa Nabi Sulaiman itu. Begitu nyampe cerita, saya tadi ketemu. Oke, kalau begitu, nah dikasih tugas langsung. Oh, ini manuvermu ya? Iya, oke. Nah, ini kasih surat, bilang sama, antar sama dia. Diantarkan, rupanya suratnya ajakan untuk menjadi muslim. Nah, artinya yang pertama kita pelajari Sulaiman hudhud. Pernah lihat gambar burung hudhud kan? Kalau kita browsing, adalah burung kecil yang cantik. Artinya ternyata sebagai seorang qiyadah, hal yang paling detail itu dia harus tahu itu. Ini apa ini antum di sini murabinya yang mana untuk bukan nggak hadir ini ngumpul-ngumpul gitu aja nih gitu. Oke, baik. Murabinya yang kemarin yang di BSMI. Yang di BSMI ya. Oke. Beliau setidaknya itu kalau ada ikhwah, dia sudah punya data itu. Ikhwah yang paling ini, kalau yang ini memang paling sering ini kayak apa? Pemeran pengganti tadi itu. Masuk keluar nanti kadang datang. Dia sudah tahu sebab-sebabnya di mana. Ya. Dan bahasanya Sulaiman itu raja di raja. Dia bukan raja manusia, dia juga raja tumbuhan, dia juga raja binatang, dia juga raja jin. Tapi dia bisa sampai tahu ada seekor hudhud yang tidak berada dalam barisan. Kabarnya Nabi kalau menghitung jumlah pertumbuhan para sahabat atau umat Islam di Madinah itu ngeceknya dari sab-sab sholat subuh. Jadi setiap Nabi cek gitu, loh si anu mana? Karena Nabi tahu, karena pas tabiqul khairat sahabat itu seringkali nggak berubah sabnya. Jadi baik-baiknya dia. Jadi kalau di zaman Nabi, kayak ibu-ibu tadi mau dengar ceramah, datang jam 1 rupanya takut nggak dapat tempat. Para sahabat begitu. Ketika waktu sholat sudah dekat, mereka berburu ke masjid dan selalu prestasinya berada di saf yang sama.
Sampai Nabi hafal itu, si Anu di sana, si Anu di sana. Nah, si Anu mana? Kenapa belum datang? Jadi laporan itu masuk. Jadi, oh, sama saya enggak lah, yang kecil-kecil bukan urusan saya lah itu. Nah, jadi kalau sudah begitu polanya, itu organisasi biasa. Kita beda, kita bukan organisasi, tapi jamaah dakwah. Yang jamaah dakwah ini, maksud saya ini bedakan dengan pemaknaan organisasi dalam makna umum. Yang di sini ada tanggung jawab dunia akhiratnya, gitu. Sehingga siapapun, ya kayak Hasan al-Banna misalnya, ketika dia mau datang ke sebuah daerah, yang dia minta itu adalah data para anggota ikhwan di daerah itu. Ini kisah diceritakan oleh seorang yang bersangkutan. Saat akhirnya sampailah dia menjabat tanganku, dia akhirnya bertanya kepadaku, bagaimana kabarmu Anu? Langsung namaku dia sebutkan. Aku heran, bagaimana dia tahu namaku sementara dia baru ini ketemu aku. Ketika ditanyakan kepadanya, apa jawaban dia? KTA kau kan aku yang tanda tangani. Itu kan lengkap dengan foto. Jadi aku tengok mukamu, aku teringat dan aku masih ingat namamu. Luar biasa dia mencatat. Jadi kalau misalnya kita tanda tangannya aja nggak nengok siapa yang di situ. Kalau beliau satu dilihatnya wajahnya, sehingga ketika datang dia sudah kenal ini si Anu, ini si Anu, ini si Anu. Bahkan tidak sedikit yang dia kenal sampai jumlah anak namanya, sehingga dia bertanya bagaimana si Anu sekarang perkembangannya. Itulah yang memunculkan cinta. Bagaimana saya dan kita bisa saling mencinta kalau antum tidak mengenal? Bukankah itu adalah tahap menuju cinta? Ya. Ta'aruf yang sangat kering misalnya. Kita tidak sampai ta'aruf sampai ke bawah. Sementara yang saya masuk ke bawah adalah detail ke bawah. Dia punya anak, dia punya orang tua, di mana tinggalnya, saudaranya berapa, pekerjaan saudaranya apa kita. Maka itulah yang membuat kita kadang ya merasa tidak diperhatikan dan sebagainya. Ya. Oke. Jadi melakukan keputusan jamaah yang selaras dengan manhaj dan telah ditentukan bersama. Sepakat kita. Yuk, kok kita buat sesuatu yuk. Kabarnya kan ini saya datang nih. Alhamdulillah hasil kesepakatan orang antum semua. Yuk, kemudian bagaimana kita meng-create? Apa yang mau kita inginkan dari sini? Afwan kalau saya boleh memberikan penilaian. Kehadiran saya only for show. Kalau apa nih Bang ya? Artinya 2-3 hari saya di sini only for show. Saya datang sebagai ustadz dari Medan. Hasilnya apa? Nothing. Nothingnya di mana? Kalau kemarin BSMI pengelolaannya gimana? Kalau kemudian di Sari Mutiara bagaimana? Kalau kemudian tadi malam saya masuk pesantren, outputnya apa yang antum mau buat dari situ? Nah, kalau begitu pola amal jamaahnya masih belum tertata dengan baik. Apa peta existingnya apa? Kita bisa buat apa dengan kondisi yang kita punya? Kita bisa buat apa? Oke, kayaknya kita dengan kapasitas yang kita punya, kita butuh membuat semacam pelatihan. Atau mungkin bahasa itu terlalu keren lah. Yuk kita pakai sehari bersama Rasulullah, sehari bersama Quran, sehari di rumah Nabi. Apa saja yang sifatnya pokoknya dia bisa mengundang orang untuk tertarik hadir. Nah, siapa yang kita datang? Target outputnya adalah kita punya kader baru, atau kita minimal punya jaringan baru kepada pengusaha, kepada pejabat publik, kepada ini, kepada itu, di mana akhirnya alhamdulillah ada orang baru yang bisa mengenal jamaah dengan baik. Nah, yang saya bilang ini mohon maaf sekedar menyatakan sepertinya only for show. Kita kedatangan ustadz dari Medan, kemudian ustadz itu memberi ceramah di sini, hasilnya bagaimana? Tidak tertata. Output kemarin BSMI, ternyata yang saya tangkap kalau begitu yang kita mau di situ hanya riayah, perawatan. Faktanya juga tidak bisa optimal. Gitu. Jadi kenapa itu semua bisa terjadi? Jawabannya ya kembali kepada kekuatan kita. Kita nggak akan bisa mengerjakan pekerjaan berat kalau kita tidak memiliki kekuatan berat. Di Mesir itu para ikhwah, bagaimana mereka, tadi saya membaca satu statement dari Mursyid Am Ikhwan Muhammad Badi ketika divonis hukuman mati.
ada yang hilang. Orang juga hukuman mati yang kalian mau kasih itu adalah bahagian dari doa kami dalam doa Rabitah. Wa amitna ala syahadati fi sabili. Sehingga nanti kami bisa jawab di hadapan Allah kalau Allah bertanya bahwa kami telah memperjuangkan agamanya, kami sudah membela agamanya, kami sudah sampai berupaya untuk menghidupkan agama dalam negara, dan mereka membunuh kami. Nah sekarang nggak ada masalah sama kami. Mau kau gantung, mau kau pancung, mau apa, nggak ada masalah. Sekarang kau yang bermasalah. Apa kira-kira yang bisa kau jawab sama Allah kalau Allah nanti bertanya kepadamu, kenapa kau berikan putusan mati kepada kami? Itu jawaban beliau kepada hakim. Coba bayangkan itu. Bukan langsung nangis, bukan langsung stres, dan tidak butuh pembelaan dunia. Dunia tidak membela. Coba cari siapa dunia yang membela. Turki, Palestina, para pejuang Hamas merasa kesal. Tapi mana Amerika, mana Eropa, mana Indonesia, mana statement orang-orang yang menegakkan HAM? Bahwa pejuang-pejuang demokrasi itu ternyata mereka dihukum mati oleh orang yang mengambil negara dengan cara kudeta. Mana teriakan kebenaran mereka? Tidak ada. Tapi ketika 9 atau 8 orang penghancur masyarakat narkobaan, dunia berteriak. Dunia tidak pernah mau jujur sama kita. Dunia memang tidak suka hadirnya orang seperti kita. Maka jangan sampai kita takluk sama dunia. Kalau bahasa saya, duit itu dia halal untuk orang kurang ajar. Jadi orang mau cari duit itu nggak butuh orang soleh. Untuk bisa kaya nggak butuh harus soleh dulu. Perampok bisa kaya, penjudi bisa kaya, pengedar narkoba bisa kaya. Kalau untuk kaya. Tapi kalau untuk mendapatkan surga Allah, nggak bisa jadi perampok, nggak bisa jadi orang yang cinta kali sama dunia. Harus orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah mewakafkan dirinya untuk hanya siap jadi budaknya Allah, tidak yang lain. Kalau sudah begini keadaannya, ketika kita punya saudara agak menyimpang sedikit, maka kita tidak perlu marah sama dia. Kita hanya menjalankan hak dia. Sampaikan sama dia, katakan sama dia, bukankah kita dulu duduk bersama? Dan kehadiran kita di sini adalah mengharapkan ridha Allah. Aku cuma mengingatkan kepadamu bahwa jabatan, bahwa posisi yang kau dapatkan sekarang bisa mengganggumu dari tujuan asasi itu. Dan jika kau sudah mulai khawatir dengan kedatanganku, karena kadang-kadang ada ikhwah yang begitu. Dia udah jadi pejabat publik, kita assalamualaikum ya akhi, kapan saya bisa datang? Aduh, afwan saya sih, dia khawatir kita datang. Maka khawatirilah dirimu sendiri. Karena sebenarnya dia sedang terfitnah itu. Ya. Nah, ikhwan fillah, makanya kesulitan dalam dakwah ini luar biasa. Sudah diingatkan dulu pelajaran dulu adalah kasratul a'ba, bebannya berat. Kemudian qillatul amilin, orang yang mau menanggungnya itu tidak banyak. Kemudian tulul tarik, panjang. Mana macam orang sedang mendaki gunung. Saya pertama mendaki gunung baru tahu saya langkah itu berharga sekali satu-satu. Sampai pada tingkat bisa ngelangkah satu lagi aja udah senangnya luar biasa. Saking capeknya udah kaki. Gitu. Jadi waktu mukhayyam itu. Jadi jalan tuh begitu udah mulai duduk begitu terduduk udah hilang langsung. Bisa terus langsung tidur itu. Karena lelahnya luar biasa. Dan itulah nikmatnya tidur dalam hanya sekian menit bisa buat segar. Itu tidur dalam jihad, tidur dalam dakwah. Kita sebenarnya sedang belajar aja itu. Jadi ketika kita sudah mewakafkan diri kita di jalan Allah, maka kita menjadi orang yang tidak akan pernah terkontaminasi lah. Artinya begini, kalaupun kita diabaikan orang banyak, kita akan seperti Safwan. Ya udah nggak ada penugasan, nggak masalah, saya beresin sisa. Allah kasih ujian sama orang yang nggak ada penugasan khusus itu pun Allah kasih ujian, fitnah, dituduh selingkuh dengan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang biasa. Karena kalau dituduh selingkuh sama istri sahabat mungkin selesai ceritanya. Ini tembak. Jadi iblis itu luar biasa. Itu tembakannya langsung sama Nabi. Kayak sekarang kan. Para ada kita di atas itu ditembak habis. Terlepas dari mereka kuat atau tidak kuat, benar atau tidak benar, tapi tetap sajalah kita harus memahami bahwa ini ada upaya dari sekelompok orang yang memang ingin membuat kita galau di bawah.
Tujuannya apa? Nah, kalau udah ditembak itu dan memang mungkin dia salah. Saya tidak mau menutupin untuk mengatakan, wah enggak, tidak ada kesalahan. Enggak, ini kita manusia kan. Pasti kita masing-masing punya kesalahan. Wallahu alam, dia mungkin salah. Tapi yang pasti kita tidak bisa membenarkan semua itu terjadi karena dia merupakan bahagian dari jamaah kita. Tujuan orang menembaknya itu sederhana, supaya kita galau, supaya kehilangan trust, sehingga tidak taat lagi, supaya kita menganggap kita udah terlalu politis. Padahal sebenarnya terlalu politis. Kenapa? Karena ketika kita jadi pengikut, padahal kita posisinya aktivis. Di semua lini kita harus berada, bisa memberikan keseimbangan. Kenapa kita tetap diajarkan untuk qiyamul lail? Supaya kita tetap punya ruh seorang Rabbani. Dimanapun posisi kita, kelihatan kita seorang Rabbani. Kita tidak orang seperti tadi. Janganlah mengira ketidakhadiran ikhwah lantas kemudian kita kesal, padahal itulah waktu kita bisa menyelesaikan tilawah yang masih belum selesai hari ini. Kenapa kita tidak belajar dari Umar bin Abdul Aziz di saat dia jadi presiden? Hari ini tengok, kalau bahasa kita tengok jam, afwan, sidang skors dulu. Kenapa? Saya belum selesai 1 juz hari ini. Itu kebiasaan presiden Islam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Atau kebiasaan Umar bin Khattab yang tidak membiarkan dirinya tidur sebelum dia memikirkan apa salah dia sama umat hari ini. Itu yang saya bilang riayah ma'nawiyah secara fardiyah bisa kita lakukan kalau istilah kita tarbiyah zatiyah. Nah, ikhwan fillah, kenapa harus beramal jamaah? Pertama, ini perintah Allah seperti ayat tadi. Kedua, Nabi tidak pernah bilang sama sahabat, kalian jangan macam-macam ya, aku Nabi ini. Itu semua keputusan tergantung aku, jangan asal-asal kan. Ternyata tidak. Dalam perang Badar dia terima nasihat sahabat. Dalam perang Ahzab dia terima nasihat Salman Al-Farisi. Ya. Tidak sekali dua dia mendengarkan pendapat Abu Bakar, pendapat Umar. Bagaimana menurut kalian? Kita menang perang nih, kita bunuh atau kita biarkan tawanan? Umar bilang bunuh aja, matiin aja semuanya Rasul. Abu Bakar bilang enggak ya Rasul, barter aja. Kalau ada yang bisa ngajar suruh ngajar, nanti udah siap, udah pintar boleh pulang. Nabi pilih pendapat Umar, tapi Allah menyetujui pendapat Nabi pilih pendapat Abu Bakar, tapi Allah menyetujui pendapatnya Umar bin Khattab. Nabi nangis, Umar tanya, ya Rasul kenapa? Kalau ada orang, kalau diazab kita sekarang Umar, kata Nabi, cuma kau yang selamat, yang lain sudah tidak selamat termasuk aku. Kenapa? Karena ternyata pendapatmu yang dibenarkan Allah, bukan pendapat Abu Bakar. Artinya Nabi tetap, we are in team. Walaupun aku qiyadah, aku nggak mungkin disebut qiyadah kalau nggak ada junudnya. Nggak ada orang dibilang suami kalau nggak ada istri. Pernah jadi suami iya, tapi sebutannya nggak pernah jadi suami. Tapi apa sebutannya? Duda. Ada di sini nggak ya? Yang belum nikah ada mungkin. Jadi itu dia kalaupun diapakan. Jadi tidak ada seorang boleh merasa hebat. Saya dibilang hitam karena ada yang putih. Nggak mungkin jelek karena ada yang cantik. Nabi SAW tetap membangun jamaah, dan itu yang terjadi pada jamaah kita. Dan kenapa kita unik? Kalau orang dari partai lain pimpinannya itu payah disahami, susah ketemu. Kalau kita duduk sama, lesehan di mana, itu nggak ada masalah. Karena kita diajari, karena karakter amal jamaah itu dia harus tune in semuanya. Ya kayak rumah ini bisa di sini karena ada tempat dia harus terbangun. Tidak ada komponen yang tidak dianggap. Semua komponen itu penting. Sehingga ya Allah, benarlah kata Nabi bahwa kita ini seperti pohon kurma itu. Batangnya, daunnya, akarnya, buahnya, itu semuanya bermanfaat. Nah, ketika kita menganggap ada yang tidak bermanfaat, sepertinya sedang ada masalah dalam jamaah kita. Jadi jamaah ini nggak punya ban serap sebenarnya. Semuanya prajurit yang bergerak. Karena kalau ada ban serap nggak dipakai. Ini semua bisa dipakai. Semua bisa jadi imam. Tapi ketika si A yang jadi imam, dia tidak tertarik untuk memikirkan kenapa harus si A, kenapa bukan saya. Nah, begitu cara berpikirnya. Amal jamaah ini merupakan ibadah yang lebih baik. Karena dia memang ada amal yang bahkan kita sholat sendiri pun pikiran kita jamaah loh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
padahal sholatnya sendiri, tapi kalimatnya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa nggak dirubah redaksinya? Kan sholat sendiri, kenapa harus bilang kami? Karena tidak pernah dalam diri seorang ikhwah dibenarkan hanya memikirkan dirinya. Surga kita di rumah ini pun sangat ditentukan pada bagaimana kita mengajak keluarga kita untuk masuk surga. Ada nggak kepedulian kita? Kalau memang kita mencintai keluarga kita, maka kita harus mencintai dalam takwa. Karena hanya orang-orang bertakwa yang saling mendukung masuk surga. Tidak lebih dari itu. Ya, oke. Kemudian orang kafir juga beramal jama'i melawan Islam. Era baru Indonesia, perlawanan terhadap Islam itu tidak lagi kultural, tapi sudah struktural. Sekarang sudah memakai komponen negara. Negara sudah dijadikan alat untuk meminggirkan kita sekarang. Saya tidak tahu apa motivasi dan apa keuntungan. Yang paling terakhir itu pelecehan yang dilakukan dalam tilawatul Quran. Tapi kita nggak bisa main teriak-teriak. Mau teriak kayak manapun tetap orang itu menterinya, itu presidennya. Jadi kuncinya bagaimana? Kita harus ambil posisi itu. Nah, untuk bisa mengambil itu kita harus menggunakan media yang mungkin. Kenapa sekarang masyarakat dipecah konsentrasinya? Naik BBM, masyarakat nggak sadar lagi sudah. Tiba-tiba sekian proyek migas sudah diambil oleh Cina. Kita nggak tahu itu. Kenapa? Karena konsentrasi kita dipecah terus. Dikasih batu akik. Indonesia sekarang sedang heboh batu akik. Saya nggak tahu di sini di Medan itu emak-emak tiap sore itu berdiri di pinggir jalan nungguin atau melototin batu mana yang bagus. Tadi saya dapat pesanan untuk batu apa itu? Bang dari mana? Kalimaya. Saya jujur aja nggak tahu, saya tanya apa itu Pak. Rupanya dia ikhwah. Cuma anak dia jualan batu akik. Saya paling marah cerita batu akik kalau di Medan. Gitu. Kenapa? Karena saya menganggap itu pengalihan isu itu. Membuai masyarakat dengan kesenangan nafsunya dan kemudian abai terhadap hal-hal besar yang harusnya dia pikirkan dan ikut dia serta untuk menyelesaikan. Karena pemerintah kita ini paling buruk. Apapun ceritanya, alhamdulillah orang yang berada di saf terdepan kita itulah sekian puluh orang yang ada di dewan. Semoga Allah kuatkan mereka, semoga Allah berikan kekuatan untuk akhirnya mereka bisa menjalankan peran mereka dan memberikan ya setidaknya perlawanan yang menghambat segala rencana batil dari orang-orang batil yang ikut dalam kendaraan pemerintahan hari ini. Nah, persoalan ini sebenarnya tidak ada kekuatan untuk bisa melawan, hanya kekuatan strategik. Tapi kekuatan jamaah. Gitu. Ya. Karena mereka udah terstruktur, Syiahnya terstruktur. Saya pernah baca sebuah artikel bahwa ini adalah dekade keempat dari rencana 50 tahun jangka panjang rencana Syiah menguasai dunia, khususnya Timur Tengah. Jadi Yaman itu on plan, yaitu sudah berada dalam rencana utama. Yaman, Irak, Syria itu sudah, bahkan Mesir. Indonesia juga sekarang sudah berada dalam skenario besar. Nah, ini dekade keempat. Ingat dulu ada isu kristenisasi yang bersekutu, ada China overseas. Saya dulu suka sekali menyampaikan materi ini kalau materi Ghazul Fikri. Ada 3 kekuatan musuh Islam yang mengancam kita: China overseas, Salibis, dan Zeus atau Yahudi, Zionis Israel. Nah, Indonesia kena China overseas. China overseas itu tahu, Cina seberang lautan. Jadi mereka masuk dari titik ekonomi dulu. Ekonomi semua mereka masuk. Sudah mapan mereka di situ. Sudah terpinggirkan kita di semua lini ekonomi. Maka sekarang mereka masuk ke dunia politik. Dan hati-hati, nggak sulit bagi mereka karena kita secara politik juga sudah dilemahkan. Kita sudah tidak bisa keluar dari faham bahwa masyarakat nggak akan milih kita kalau nggak kita beri sesuatu. Kita buat baksos nggak laku, baksos kita udah dibuat orang juga. Kita buat ambulan kita orang juga pada buat. Mereka sudah pakai hitungan berapa per kepala untuk bisa menang di situ. Kau atur itu sama kau gaji selama 3 bulan, per bulan ku kasih 10 juta, kau harus dapat 1 TPS 150 orang. Nah, aku tidak peduli, kau tanya saja berapa harga 150 orang per orangnya, aku bayar sama kau. Dia sudah hitung-hitung sekian. Kayak begitu mereka.
sebelum presiden dipilih, mereka sudah tahu siapa yang harus jadi presiden. Saya ada baca itu istilahnya. 2 tahun sebelum presiden dipilih Indonesia, mereka sudah siapkan itu orang. Makanya kalau saya sering saya mengatakan begini, kecenderungan, tapi ini analisis ya. Jokowi itu drama atau sinetron pertama Mobil Nasional. Lulus di Mobil Nasional, muncul sinetron kedua judulnya Belusukan. Judul Belusukan ini lulus lagi, naik ke atas. Nah sekarang sinetron ketiga apa? Udah tidak perlu pakai sinetron. Sekarang sudah bisa terang-terangan. Gitu. Soekarno yang tidak peduli Islam, yang dia seorang sekuler, nasionalis, nggak pernah buat acara mi'ratan dengan manggil orang kayak begitu. Di negeri, di sekarang, di saat kita diserang dari semua sisi, Syiah masuk dan sebagainya. Tadi saya ada sebuah lembaga dakwah grup online via WhatsApp yang dituduh oleh seorang, katanya ustadz dari Jawa Tengah, menyatakan itu Wahabi. Saya dilaporkan oleh pejabat harian pengurus harian di Majelis Taklim via online ini, Ustadz ada masalah urgen ini begini-begini, dia kasih kontaknya. Saya tengok namanya pakai Habib. Saya SMS, saya tanya, karena lengkap dengan hasil bincang si Habib ini. Kalimatnya begini, oh itu Wahabi, hati-hati bilang ya sama yang lain semuanya. Nah, begitu kalimat. Saya tanya, dari mana Anda tahu bahwa ini Wahabi, Pak Habib? Saya bilang begitu. Terus dia jawab, karena salah satu pengurusnya ada orang Persis. Loh apa hubungannya Persis sama begitu ada satu orang pengurus Persis lantas Anda bilang Wahabi? Wah, Anda ini orang yang ditanya orang. Kalau jawaban Anda menyesatkan begini, maka ini bahaya bagi umat. Jawaban dia apa? Ya kalau memang sudah bukan Wahabi, ya sudahlah, alhamdulillah. Kok sesederhana itu Anda? Ya udah pas dipanjang lebarin, kata dia. Loh, kemarin Anda bilang itu tanpa beban loh. Jadi artinya tuduhan, maksud saya tuduhan Wahabi itu hal yang akan mudah sekali mereka lemparkan ke kita. Nah, kenapa? Karena mereka tidak akan bisa melawan kita dengan kegiatan yang kita lakukan. Maka mereka akan menuduh kita. Udah sunnahnya dakwah begitu itu kok. Mereka akan tuduh kita, mereka akan isolasi kita. Terakhir nggak bisa, mereka akan bunuh kita. Dan untuk Indonesia kita belum alamin itu. Kita masih dituduh-tuduh orang saja. Nah makanya kalau udah dituduh sebenarnya kita nggak perlu kebakaran jenggot sekali. Karena masalahnya sebenarnya adalah kekuatan atau kesiapan kita untuk. Nah ikhwan billah, dalam perintah Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Intinya selama kita bersekutu bersama orang-orang bertakwa, bersabarlah di sini. Ya. Kemudian ada teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengingatkan, dan bahkan dalam perang Badar Nabi minta sama Allah supaya diselamatkan jamaah. Karena kalau saja ini hancur maka tidak lagi orang yang dakwah. Ya. Kemudian Nabi memang memerintahkan kita berjamaah melalui ibadah dan sebagainya. Bahkan orang kafir itu mereka berjamaah. Ingat sebelum runtuhnya Turki Utsmani, sebenarnya God, Glory and Gospel ini gerakan imperialisme internasional. Ya, bagaimana mereka cari emas, mereka cari sumber daya dari negeri-negeri Muslim, dan kemudian mereka menyebarkan kitab suci mereka. Belanda ambil Indonesia, Italia ambil Libya, Prancis ambil Mesir, kemudian Inggris masuk ke Malaysia, masuk ke Filipina juga, walaupun di awalnya Spanyol dan seterusnya seperti itu. Itu sebenarnya mereka tidak perang awalnya. Mereka memang sudah bagi-bagi, kau sana ya, kami sini, kami sini, kami sini. Mereka sudah atur semua itu. Nah, kenapa kita bisa diserang? Jawabannya satu, kita kehilangan kemampuan berjamaah. Kita kehilangan kemampuan. Ingat waktu era partai reformasi, kita punya rencana kan sebenarnya hanya P3 saja, partai Islam. Nggak ada rencana lain kan. Tapi apa yang terjadi? Kita memang masih kanak-kanak. Sepakat memang cuma harus satu partai, tapi begitu ketuanya siapa mulai. Kita maunya P3, Amin Rais kalau bisa ketua, kan gitu. Oke, sepakat. Tahu ada yang bilang, jangan dia lah, maunya si Anu. Udah. Ya udahlah, nggak cocok lah ini rasanya begitu. Terakhir almarhum Deliar Nur mendirikan Partai Umat Islam.
waktu itu. Ingat itu yang pertama. Kemudian berdirilah PK, berdirilah PBB. Kenapa? Karena hilang kesepakatan. Memang kita seringkali tidak biasa ingat perang Afgan. Perang Afgan juga seperti itu. Sehingga 7 paks itu dibawa Syekh Abdul Azam ke depan Ka'bah. Ayo kita berbaiat di sini. Ayo kita bersumpah bahwa memang kita berjuang karena Allah dan tidak penting siapa memimpin siapa. Alhamdulillah. Kabar orang akhir zaman juga begitu. Kan ada Malhamah Kubra. Teori Malhamah Kubra kalau kita baca dari hadis, itu nantinya puncaknya baiat di depan Ka'bah, langsung membaiat Imam Mahdi. Dan tidaklah muncul Imam Mahdi kecuali kekuatan Islam akan berpecah-pecah. Tapi masing-masing menyebut mereka pejuang di jalan Allah. Dan kehadiran beliau adalah mensatukan ini semua. Dan baru kita bisa menang di Syria, menang di Yaman, kita menang di Irak, kita menang di bahkan Iran akan menjadi negeri Muslim kembali. Kemudian beliau akan membawa dakwah ke Eropa dan Eropa jatuh ke dalam pelukan Islam. Itu kalau teori Malhamah Kubra. Dan kalau saya, tapi ini pendapat pribadi gitu. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Itu dia. Jadi Mahdi akan memimpin negara Islam. Tapi konsep ini tidak ada dalam jamaah kita ya. Saya ini pendapat pribadi yang saya bilang bahwa summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah itu tidak bisa tegak kecuali melalui perang. Terus mungkin muncul pertanyaan dari Atu, lantas kalau gitu ngapain kita berpolitik di sini? Semua sarana yang mungkin untuk bisa menegakkan khilafah itu harus kita lakukan. Dan kita tidak fokus sama orang yang bekerja menegakkannya. Kita fokus pada orang yang ingin menghancurkan khilafah atau upaya kita menegakkan khilafah. Dan ini butuh semua sarana, butuh pengusaha. Kelas pengusaha kita kalau bisa sekaliber Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, yang kemudian mereka tidak memikirkan bangkrut dalam memberikan harta. Dan harus ada ulama. Lihat ketika Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel, itu di samping beliau ada seorang ulama itu. Namanya Aksyamsuddin, guru dari dia anak-anak, yang tiap saat bilang selalu. Makanya sama anak-anak kita, saya juga sering begitu. Kalau Buya harap nanti kau jadi seorang. Jangan pernah membiarkan anak kita berkembang tanpa cita-cita yang kita harapkan. Hingga ini salah satu tentara Allah. Karena saya sekarang kalau bertanya sama saya selalu bertanya, apakah kami nanti atau masa Buya udah datang Imam Mahdi? Enggak. Sepertinya belum masa Buya, masa kalian. Saat itu kalian akan menjadi prajuritnya insya Allah. Wah, mereka langsung senyum-senyum. Nah, kenapa senyum-senyum? Karena rasanya senang. Oh, aku jadi prajuritnya Imam Mahdi. Artinya menularkan semangat jihad itu aja. Bahwa kita harus bela Al-Aqsa, bela. Masih banyak tugas kita di negeri-negeri Muslim. Medan itu, Masya Allah, ternyata saya baru lihat foto anak-anak yang digantung Rohingya itu. Ya, satu keluarga pakai tali, maknya diikat, gantung, anaknya diikat. Ya Allah, Pak. Terus anak sekolah yang disuruh geletak dengan tangan begini, ini tangan dilewatin oleh kereta, bahasa Medan ya, oleh sepeda motor, oleh motor. Ada SD, sekeji itu mereka. Itu tugas kita. Tugas kita. Makanya jangan mau dijebak oleh setan untuk ngerecokin saudara kita sendiri. Dan bilang sama saudara kita yang memang mungkin lalai karena dia mungkin mendapat kesenangan hidup untuk bilang, ya akhi, tugas kita bukan ini. Bukan sudah sampai. Cita-cita tertinggi kita, Allah masukkan kita dalam surga. Semua yang kita dapat ini hanya cobaan, hanya itu yang harus kita sampaikan. Ya. Dan sifat menarik yang harus kita miliki. Ada cerita dari kisah Salman dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi. Jadi waktu itu Salman Al-Farisi itu belum nikah. Dia berkawan sama Abu Darda, seorang Ansor. Terus dia bilangnya begini, aku udah pingin kali nikah. Abu Darda yang juga belum nikah langsung takbir, subhanallah, Allahu Akbar. Aku bantu, aku carikan kau seorang akhwat, kalau bahasa kita, biar aku yang kerja. Oke, kalau gitu aku buat persiapan nikah. Salman membuat persiapan nikah, Abu Darda nyarikan calon. Ketemu, langsung dia yang bawa ngelamar. Kejumpain bapaknya, Assalamualaikum Pak, saya mau kenalkan, ini saudara saya namanya Salman. Dia orang Persia. Beliau ini kehormatan yang dikasih Nabi sampai dia digelar Ahlu Bait. Segala kelebihan Salman dia ceritakan. Jadi saya ini
adalah Abu Darda. Saya kawan dia. Saya juga sudah menerima Islam bersama dia. Jadi beliau ini mau menikah. Rencana kami mau ngelamarkan anak bapak untuk dia. Si bapak senang sekali karena didatangi 2 orang sahabat Nabi. Lantas dia bilang, cuma masalahnya urusan nikah bukan saya yang memutuskan. Saya tanya anak saya. Tanya ke belakang. Keluar lagi. Maknya yang mewakili. Dengan senang hati kami sudah menerima lamaran ini. Cuma, nah mulai gawat lah. Kalau udah bahasa cumanya gak repot. Ada apa lagi? Saya sudah tanyakan anak saya dan dia dengar semua yang kalian bilang tadi. Setelah dia putuskan, dia istikharah, malah dia lebih tertarik sama si Abu Darda. Salman begitu dibilang lebih tertarik sama Abu Darda, Allahu Akbar, nggak ada muka sedih. Ya Allah, rupanya takdirmu Abu Darda, bukan takdirku ini. Udah nggak apa-apa, ini antaran kasih saja sama dia. Kau yang nikah sekarang, jadi aku yang bawa kau. Nggak ada, memang entahnya udah seapanya legend belum ya kan gitu. Ini udah nggak betul nih, pagar makan tanaman ini kan gitu. Nggak ada bahasa itu. Jadi bahagia ikhwah itu bahagiaku, sedih ikhwah itu sedihku. Adakah perasaan itu masih kita miliki? Kalau ada, insya Allah ini syarat kekuatan dan kemenangan. Tapi kalau perasaan itu nggak ada sama kita, banyak istighfar dulu lah kita, sampai akhirnya kita merasakan perasaan yang sama itu. Ya, nah kawan bilang, apa target-target yang sebenarnya banyak sekali ya. Cuma saya pikir saya berbagi waktu saja. Ini sekaligus juga kalau masih gantung kan bisa ada waktu lagi datang kemari bang ya. Siap, ini banyak sekali. Jadi target amal jamaah, Allah tidak akan memberikan kemenangan sama kita karena sebab kita sendirian bekerja, tidak. Rumah besar, rumah kecil itu dibangun tidak oleh satu orang, oleh banyak orang. Dan kalau bahasa Ustaz Anis, pahlawan itu sebenarnya hanya ujung dari gelombang yang sudah bekerja demikian lama. Jadi adalah orang yang menemukan momentum dari sebuah kerja jamaah. Itu dalam sebuah tulisan beliau. Jadi ada sekian gelombang gerak. Lihat Erdogan. Jangan lupa bahwa Recep Tayyip Erdogan ini adalah orang yang sekarang jadi hero di Turki, tapi ini ada dari perjuangan besar Necmettin Erbakan yang karir politiknya dihabisi, dia dipenjara, dia sudah sempat jadi perdana menteri, partainya dibubarkan dan sebagainya. Ketemu momentum pada Erdogan. Jadi Erdogan, atau seperti saya membaca kisah perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi sebenarnya bukan satu-satunya orang, tapi dia orang yang berada di momentum yang tepat untuk membebaskan Al-Aqsa. Karena sebelumnya gerakan untuk pembebasan Al-Aqsa itu sudah dimulai dari begitu Al-Aqsa tumbang atau jatuh ke kerajaan Latinnya Kristen. Jadi jangan pernah memikirkan dan mengkhawatirkan siapa dan kenapa kita nanti atau sekarang. Tapi yakinlah karena Allah akan memberikan kedudukan sama kita sesuai dengan tingkat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Karena kalau kita kerja di jalan Allah, sama kalau kita sudah masa tugas sudah lama, itu kan sekaligus ada peningkatan jabatan itu. Allah menaikkan jabatan kita di hadapannya, itu sangat tergantung dengan kekuatan ketakwaan yang kita punya. Kalau takwa kita sedikit, jangan berharap lebih lah. Kalau nanti berharap lebih, kita bisa dapat posisi penting dalam jamaah, tapi takwa kita lemah, kita akan menjadi masalah bagi jamaah. Nah begitulah sebenarnya, insya Allah. Saya pikir banyak hal lagi yang bisa dibincangkan, cuma saya sebenarnya sepenuhnya menasihati diri saya sendiri. Ya, karena dengan begini juga ini memicu saya untuk insya Allah bisa lebih tulus. Nah kalau kenalan, tadi belum kenalan kita ya. Saya istri alhamdulillah 1, dan belum ada rencana nambahnya. Ya insya Allah masih pernah sih ada terbayang-bayang diskusi sama istri panjang, akhirnya beliau setuju. Cuma syaratnya setelah nikah ceraikan dia, kan nggak mungkin. jadi kalau nikah nanti siap, nikah kedua katanya ceraikan saya, sama aja saya bilang. Itu tetap 1 istri gitu. Nah kemudian alhamdulillah dari beliau saya dikaruniain 9 orang anak sekarang. Yang besarnya baru tamat dari MAN, perempuan, yang kecil 3 tahun umurnya, 7 orang laki-laki.
Saya sebelum nikah dulu mimpi saya memang pingin punya anak minimal 7. Dan Allah kasih yang 7 laki-laki, 2 perempuan. Dan alhamdulillah salah satu yang saya dapat dari perjalanan pernikahan memang kunci kita bisa nyaman dalam hidup itu cuma satu. Jangan pernah berhitung di hadapan Allah, karena itu buat kita lelah. Karena saya sekarang kalau ditanya kerjaannya apa Ustaz, ya inilah. Kesana kemari saya, kalau ada orang mengundang saya tausiah, saya beri tausiah. Kalau enggak saya baca buku di rumah. Loh, enggak ada kerjaan mengajar gitu? Enggak. Enggak ada bisnis? Enggak. Terus ya udah. Kalau saya ditanya orang sering saja bantu-bantu Allah sekarang. Dia butuh saya kerjakan. Makanya saya bilang saya sedih, haru gitu malam ini. Coba bayangkan dari event yang begitu panjang itu, Allah percayakan saya ketemu antum, walaupun nggak banyak jumlahnya malam ini. Gitu. Kalau tadi saya bilang nanti lain kali bang maunya kumpulin kader apa semua, itu kan harapan saya. Tapi kepercayaan yang Allah kasih hanya mempertemukan dengan antum sedikit ini. Ya mudah-mudahan kepercayaan ini saya sudah tunaikan dengan baik dan semoga Allah bisa ya tetap mempercayai saya. Gitu. Nah, kenapa saya tidak berpikir harus bekerja? Karena saya memang nggak suka cerita. Ikhwah kalau bicara bisnis sama saya nggak nyambung. Ada berapa banyak orang ngajak saya travel haji, umroh gitu, saya ikutin. Tapi ketika dia mulai giring saya untuk cari ini rekrut, udah nggak mau saya. Kenapa? Karena bagi saya kenyamanan hidup kan itu kalau kita belajar fikih dakwah itu kan ini adalah azam ni'amillah. Berada dalam dakwah itu adalah seutama-utama nikmat yang Allah kasih sama kita. Ya. Terus bagaimana menghidupin anak? Ya Allah yang ngasih anak, dia yang tanggung jawab. Masa saya yang tanggung jawab? Nah, kira-kira begitulah bahasa kasarnya itu kan. Yang ngasih kan dia. Kalau kasarnya itu kan milik dia, bukan milik saya. Saya cuma akan mengerjakan pekerjaan saya dan dia kerjakan pekerjaan dia. Tapi saya yakin Allah tidak akan sia-siakan apa yang sudah dia titipkan. Alhamdulillah rezeki dari Allah itulah. Dalam jamaah saya di struktural, pertama berdiri PK dulu saya di bidang kaderisasi dan dakwah. Berubah PKS, sejak itu saya sampai sekarang status saya berada sebagai susah bilangnya karena tugas ketua lajnahnya ada, tapi sekarang saya lajnah tahqiq istilahnya. Kalau ada masalah kader dulu saya lah yang menginvestigasi di Dewan Syariah wilayah Sumatera Utara. Sampai sekarang saya anggota di Dewan Syariah wilayah Sumatera Utara. Dan itu aja statusnya. Jadi orang tahu saya statusnya itu, ditambah lagi beberapa amanah dakwah yang lain. Pernah jadi anggota dewan 10 tahun. Dan saya sering menasihatin kader, kalau belum pernah jadi anggota dewan jangan mimpi jadi anggota dewan. Gak usah lah. Cuma banyak kader gak terima nasihat itu. Mungkin mereka kira saya takut digantiin gitu. Padahal yang saya rasakan, demi Allah, Allah menyaksikan hati saya, kita gak akan bisa senyaman karena kita belum cukup kuat di situ. Minimal kita akan menyaksikan orang berbuat salah dan kita tidak berdaya di situ. Minimal itu. Dengan alasan aulawiyat, udah gak apa-apa biarin saja dia di sana. Artinya banyak sekali ketidakbenaran. Dan negara ini sebenarnya bisa lebih makmur kalau saja pejabat-pejabatnya itu memang orang-orang yang mereka itu takut sama Allah. Ya antum bisa merasakan di sini karena kasus gubernur di sini luar biasa mendapat perhatian nasional itu, mafia kerajaan dinasti yang dia punya. Tapi karena memang tugas kita di situ, mau tidak mau memang tetap harus ada kader yang ke situ. Ya, tapi selalu saja memang jangan berharap seideal dia sebelum di situ. Kenapa? Karena kecuali kalau bahasa Bang Asrul saya bilang tarbiyah. Dulu ada ikhwah kita di Deli Serdang sama saya 5 tahun pertama jadi anggota dewan begitu. Jadi dia sudah periode pertama dia sendiri, periode kedua masuklah saya bersama beberapa ikhwah, kami 5 orang. Ketua fraksi pertama dia. Awalnya beliau sangat berharap jadi wakil ketua, ya wakil ketua pimpinan dewan. Tapi jamaah memutuskan bukan dia, ikhwah yang lain. Nah, kemudian
Karena ikhwah yang lain jadi pimpinan, saya jadi ketua fraksi. Terus event pilkada datang, dia berharap dialah yang dicalonkan. Tapi jamaah meminta lain. Dan dia meyakini bahwa semua skenario itu diatur oleh saya. Saya bilang enggak mungkin saya buat skenario itu sendiri, enggak. Jadi jamaah itu memutuskan sesuai dengan keadaan antum sendiri. Sampai pada tingkat saya ngucap salam dia enggak mau jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak, waalaikumsalam, diam saja. Jadi nyaris 1 tahun beliau itu inhiraf dari fraksi. Ya. Dan tidak sekali dua dalam event paripurna, ketika saya nanti ada event untuk menyampaikan pendapat atau pandangan fraksi atau dari pansus, dia itu menyerang saya habis-habisan secara terbuka di forum. Ya. Tapi satu hal yang dia pernah tanya, kenapa saya begini? Saya bilang tarbiyah. Antum kalau nggak tarbiyah, antum bisa jauh. Teman-teman antum orang-orang yang bukan berada dalam jamaah itu buat antum kayak matahari yang kehilangan kemampuan gravitasi berada dalam ruang orbit dia, sehingga dia akan, dan akhirnya dia membuat surat pengunduran diri dari jamaah dan sampai sekarang dia tidak kembali. Padahal dia orang awal. Periode kedua, apa yang dialaminya saya alami sebenarnya. Semua orang mengira saya akan jadi pimpinan, tapi jamaah tidak memutuskan saya jadi pimpinan. Semua orang mengira saya jadi ketua fraksi, tapi jamaah tidak memutuskan saya sebagai ketua fraksi. Semua orang mengira saya akan dicalonkan menjadi calon anggota bupati atau kabupaten. Ternyata jamaah tidak menyalonkan saya. Nothing tulus kalau bahasa saya. Gak ada yang hilang. Kenapa? Ya kenapa saya harus menangis sesuatu yang belum pernah jadi milik saya? Kecuali ini sudah milik saya hilang, baru saya cari. Tapi kalau ini milik antum kemudian terus, loh itu mana tadi? Apa urusan saya? Saya tidak punya. Belum pernah jadi takdir saya. Sering saya jawabannya begitu. Sampai-sampai bupati heran. Kenapa Ustaz? Ada masalah apa? Kenapa seperti Ustaz? Ya nggak ada masalah. Saya memang tidak mau. Sampai saya, Masya Allah, satu hari bupati yang waktu ini sudah berhenti dia sekarang. Itu pernah sampai pegang kaki saya, Ustaz, tolonglah bantu saya, dampingilah. Dia tulus betul minta. Saya bilang enggak, saya enggak mau. Saya udah senang Bapak bilang saya panggil saya Ustaz, udah cukup sama saya. Tapi saya enggak mimpi, enggak berhayal, enggak bercita-cita untuk jadi wakil bupati. Sama saya cukup posisi saya. Karena emas di mana tetap emas, kotoran di mana tetap kotoran. Mau diolah jadi makanan orang enggak mau makan. Begitu. Jadi artinya saya cuma mau kasih contoh sama kita semua bahwa kenapa kita enggak keganggu? Jawabannya sederhana. Karena kita sudah menghargakan diri kita pertama sekali di hadapan Allah. Itu harga yang kita ambil. Masa kita rendahkan lagi untuk melihat harga? Karena dalam jamaah sekalipun kadang-kadang fitnah datang. Loh kok dia jadi ketua? Kenapa harus dia? Loh padahal kita hadir kemari meminta surga. Yang ngasih surga kan bukan dia. Kenapa kita harus bingung? Sama kayak kita berinfak. Kita kasih infak itu amal kita sama Allah, bukan amal kita sama dia. Jadi nggak perlu dia bilang terima kasih. Kalau dia nggak peduli, sudah. Nah jadi ketika kita sudah berada pada jamaah, terakhir dari saya, ambillah peran kita untuk menunjukkan bukti bahwa kita benar-benar memang ingin mendapatkan apa yang Allah kasih sama kita, bukan jamaah kasih sama kita. Dan dari posisi manapun kita bisa memberikan tembakan luar biasa untuk menunjukkan hasil bagi jamaah. Cobalah bayangkan, hanya satu liqa'at kecil kita sudah bisa membuat banyak sebenarnya. Makanya sebenarnya aktivis tidak butuh banyak. Satu kota Serang ini saja, kalau ini saja yang bekerja lillahi ta'ala, nggak usah ada yang lain misalnya, pun sebenarnya sudah cukup. Karena kekuatan da'i itu ukurannya 1:10, 1:100, sampai 1:1000. Ya. Nah pertanyaannya, kita 1:berapa? Gitu. Nah itu kalau ukuran struktur kekuatan rekrutmen. Kalau 1:1 melelahkan sekali jadi. Saya pikir ini Masya Allah dari saya. Semoga Allah memberi berkah dan ridha sama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.